Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah adalah mekanisme pembelajaran sepanjang hayat yang memberi peluang masyarakat memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan nonformal berfokus pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan sebagai pelengkap pendidikan formal. Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia, berperan sebagai alternatif dan pelengkap pendidikan formal. Meski menghadapi tantangan, pendidikan Islam tetap menjadi agenda utama dalam pendidikan nasional. Selanjutnya, mengenai jalur pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama formal, non-formal, dan informal. Formal yaitu jalur terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu jalur non-formal, yaitu mengenai pendidikan di luar jalur formal dapat terstruktur dan berjenjang melayani kebutuhan belajar masyarakat. Yang ketiga yaitu informal. Informal yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan yang berlangsung secara alami tanpa struktur resmi. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Awal pendidikan Islam dimulai dari pendidikan informal di musola, di surau, dan di masjid sebagai tempat belajar agama. Perkembangan formal. Pendidikan Islam mulai menyentuh sistem formal dengan sekolah agama yang lebih sistematis. Peran pendidikan non-formal menjadi peluang bagi siswa yang kurang mendapat ilmu agama di sekolah umum untuk belajar lebih mendalami. Sejarah pendidikan luar sekolah dalam pendidikan Islam. Awal pendidikan luar sekolah sudah ada sebelum kemerdekaan, terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sebelum sistem sekolah formal. Pengaruh utamanya yaitu pendidikan informal, keluarga sebagai akar utama. Terus yang kedua itu tradisi masyarakat yang melestarikan budaya dan pembelajaran turun-temurun. Yang ketiga, agama sebagai motivasi utama belajar dan kewajiban membaca. Selanjutnya yaitu landasan dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah, yaitu ada 3. Yang pertama landasan utama. Landasan utama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pendidikan Islam menegaskan pentingnya mengajar dan belajar. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berilmu sesuai nilai Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan luar sekolah yaitu membangun manusia yang beriman dan bertakwa melalui pendidikan di luar sistem persekolahan formal. Selanjutnya tentang majelis taklim dan pesantren kilat. Majelis taklim yaitu kegiatan dakwah dengan ceramah dan tanya jawab oleh ustadz atau kiai secara terjadwal. Pesantren kilat sendiri yaitu pelatihan singkat selama 1 atau 2 minggu sebagai bentuk pendidikan luar sekolah. Masa depan pendidikan luar sekolah diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Teknologi sesuai kondisi. Penggunaan teknologi harus sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak memberatkan atau dipaksakan. Faktor-faktornya kan ada 4. Yang pertama tadi teknologi sesuai kondisi. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Lembaga harus dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dengan keterlibatan aktif dalam program belajar. Yang ketiga, program bermakna. Kegiatan belajar harus bernilai sosial dan relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, kemitraan organisasi, yaitu pendidikan luar sekolah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan pentingnya pendidikan luar sekolah Islam. Peran pendidikan luar sekolah yaitu membantu masyarakat memperkaya pengetahuan dan keterampilan sebagai pelengkap pendidikan formal.
Pendidikan Islam non formal yaitu bimbingan untuk membentuk kepribadian berakhlak mulia dan beriman yang berlangsung sepanjang hayat. Tujuan utamanya yaitu mencetak manusia bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam. Dan sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.